secara aktif dalam program live learning. Nah, kita sebagai ASN dituntut untuk terus melakukan pembelajaran berbagai hal agar kita dapat membekali diri ya dengan berbagai pengetahuan, bermacam-macam pengetahuan dan dengan metode yang beragam. Selama ini kita mengenal learning dengan melalui pelatihan-pelatihan klasikal atau online begitu ya. Nah, kali ini kita tidak mau ketinggalan nih dengan metode atau cara-cara yang baru ya. Jadi mari teman-teman kita ikuti untuk sesi hari ini, dan tiap 2 minggu teman-teman TSK1 bisa terus mengikuti program live learning kita yang akan mengetengahkan berbagai substansi ya, berbagai materi baik yang santai maupun nanti sampai yang hal-hal yang pelatihan-pelatihan substansi yang serius bisa juga, dan teman-teman bisa langsung secara nimbrung ya, dapat menanyakan sesuatu atau berdiskusi, menanyakan ke pembawa atau penyaji apapun melalui media yang dapat live ini. Baik, TSK1 selamat mengikuti. Jangan lupa tiap 2 minggu selalu pantau terus ya kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman TSK1. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita melanjutkan ya sesi live learning. Dan tidak terasa saat ini kita sudah masuki episode kelima. Dan bersama saya nanti Hifzi Nurfahma dari Pusbangkom TSK. Dan kita hari ini juga akan membahas terkait ngobrol asik terkait dengan pengadaan Barjas. Dan kalau teman-teman TSK-kawan melihat di IG Pusbangkom TSK sebelumnya ya, untuk kegiatan hari ini ada sesuatu yang spesial nih. Karena untuk sesi live learning kali ini kita merupakan alumni edition. Jadi yang mengisi adalah alumni, bukan dari Widya Iswara LAN ya. Jadi teman-teman yang alumni juga nanti ke depannya bisa menjadi narasumber nih ya di sesi live learning. Dan untuk sesi kali ini kita sudah kehadiran narasumber nih, alumni kita adalah Mas Ardi Kasmono. Beliau merupakan analis kebijakan di Pemprov Jawa Timur. Beliau juga merupakan alumni dari pelatihan khusus analis kebijakan dan saat ini juga sedang mengikuti pelatihan ASN Talent Academy. Oke, baik, mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung masuk ya untuk materi live learning terkait dengan pengadaan Barjas. Monggo, silakan Mas Ardi, bisa dimulai untuk sesi live learningnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sipsi atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini akan kita gunakan untuk belajar dan berdiskusi bersama. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pengadaan barang jasa dengan tema pengadaan barang jasa pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money. Jadi ini pada kemasan ngobrol asik pengadaan barang jasa. Ya, mohon izin sebelum dilanjutkan, kami akan menyampaikan pantun pembuka gitu ya, biar kita lebih semangat dan semarak. Ya, kami sampaikan pantun. Nanti silahkan Bapak Ibu peserta yang sudah join gitu ya, bisa disampaikan cakep di tempatnya masing-masing. Pergi ke pasar beli sayuran, jangan lupa bawa keranjang. Ngobrol asik soal pengadaan di Pusbangkom TSK LAN tempatnya. Ya, baik. Itu pantun yang pertama. Ada pantun yang kedua yang sudah kami siapkan. Pergi ke taman petik mawar, harumnya wangi sepanjang jalan.
ngobrol asik soal pengadaan di Pusbangkom TSK LAN andalannya. Baik, cakep gitu ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di live IG pada kesempatan hari ini. Izin memperkenalkan diri secara lebih lanjut. Nama saya Ardi Kasmono, tadi sempat diperkenalkan. Saya bertugas di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini sebagai peserta untuk pelatihan Akademi Talenta SN Angkatan 2 2024. Dan kami termasuk salah satu alumni pelatihan khusus analis kebijakan. Saat ini kami juga bertugas di Biro Pengadaan Barang Jasa selaku analis kebijakan muda dan juga sebagai ketua tim pelaksana pengadaan barang jasa. Selain itu kami juga sekaligus sebagai advisor pengadaan di LKPP, kemudian juga sebagai fasilitator pengadaan barang jasa pada level 1, 2, 3, dan 4 di LKPP. Selain itu kami juga sebagai pengajar untuk pelatihan khusus analis kebijakan. Nah, ini mungkin beberapa biodata dari kami sebagai pengantar untuk proses perkenalan agar nanti diskusinya bisa lebih enak gitu ya, kita lebih mengenal. Nah, mohon izin saya coba lanjut berikutnya, yaitu terkait dengan tema pada kesempatan hari ini akan membahas terkait dengan value for money dalam pengadaan barang jasa. Ini sesuatu yang mungkin sudah sering kita dengar, sesuatu yang familiar. Pada kesempatan yang baik ini kita coba akan menyampaikan dan berdiskusi gitu ya. Seperti apa sih value for money dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, di antaranya value for money ini harapannya adalah dalam melaksanakan pengadaan barang jasa akan mendapatkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Nah, di sini indikator tepat di antaranya adalah kesesuaian dengan kualitasnya, kemudian kuantitasnya, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Sehingga diharapkan dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah, itu memang mendapatkan barang jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita akan mendalami beberapa indikator kesesuaian pada beberapa aspek yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah kualitas gitu ya. Pada aspek apa kualitas ini harus sesuai untuk value for money dalam pengadaan barang jasa. Di antaranya adalah dalam melaksanakan pengadaan, kualitas ini bisa dicapai yaitu dengan mengacu pada standar barang jasa yang sudah ditetapkan. Dan ini akan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam spesifikasi teknis. Nah, di pemerintah di antaranya dalam pengadaan barang jasa ini standar apa yang bisa digunakan? Di antaranya bisa menggunakan standar nasional Indonesia atau SNI dan juga beberapa standar pada produk-produk yang sudah ditentukan dan itu dituangkan ke dalam spesifikasi teknis dalam pengadaannya. Semisal kita akan melaksanakan pengadaan alat elektronik yaitu pengadaan laptop gitu ya. Nah, tentu sebelum melakukan pengadaan dalam penyusunan spesifikasi teknis akan ditetapkan standarnya. Nah, sehingga nanti dalam proses pengadaannya standar ini akan menjadi acuan bahwa barang yang diadakan atau dibelikan, dibelanjakan itu akan sesuai dengan standar atau kebutuhannya. Nah, sehingga aspek yang pertama adalah dalam melakukan pengadaan barang jasa harus tepat berdasarkan kualitasnya. Kemudian yang kedua, ini adalah value for money pada aspek kuantitasnya. Semisal pada beberapa waktu mendatang akan ada mekanisme pengadaan untuk CPNS gitu ya. Pengadaan CPNS, rekrutmen pegawai baru, maka yang terkait dengan proses pengadaan barang jasa pada aspek kuantitas, organisasi akan menghitung kembali berapa kebutuhan sarana prasarana yang akan menunjang pengadaan pegawai baru tersebut. Nah, semisal kita ambil contoh, ternyata akan dilakukan pengadaan laptop gitu ya. Nah, sehingga di situ akan diidentifikasi berapa sih kuantitas disesuaikan dengan alokasi kebutuhan untuk tenaga yang baru. Sehingga akan diidentifikasi berapa laptop yang sudah tersedia, berapa yang perlu dilakukan pemeliharaan, dan berapa kuantitas yang akan dilakukan pengadaan yang baru. Ini aspeknya adalah aspek kuantitas. Sehingga secara jumlah pengadaan barang jasa ini akan memenuhi kebutuhan dari
eh, organisasi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Contoh yang lain selain pengadaan laptop misalkan adalah pengadaan makan minum pasien yang ada di rumah sakit. Nah, di antaranya di situ akan diidentifikasi terkait dengan kelas atau jenis makanannya, kemudian berapa kuantitas yang dibutuhkan. Tentu di sini karena kuantitas ini baru bisa didapatkan setelah pasien itu masuk ke rumah sakit sehingga bisa menggunakan perkiraan kuantiti berdasarkan cerminan di waktu yang sebelumnya. Ini bicaranya pada aspek kuantitas, sehingga kuantitas ini akan mencerminkan bahwa pengadaan barang jasa itu bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang akan dipenuhi di masing-masing organisasi maupun di unit kerjanya. Berikutnya adalah pada aspek waktu. Nah, ini teman-teman sekalian, saat ini sudah berada di bulan Agustus gitu ya. Waktu terus berjalan mendekati akhir tahun, sehingga diantaranya dalam proses pengadaan barang jasa agar mencapai value for money, yaitu pengadaan yang tepat, di sini perlu dipastikan bahwa setiap waktu di dalam proses pengadaan barang jasa itu bisa dilakukan dengan sesuai. Di antaranya waktu perencanaannya, waktu pemilihan penyedianya, waktu pelaksanaan pengadaannya, hingga pemanfaatan barang jasanya. Nah, tentu kalau kita bicara terkait dengan perencanaan, ini sudah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan dan bisa disesuaikan kembali atau bisa direvisi apabila ada perubahan strategi pengadaan. Kemudian dalam pelaksanaan pemilihan, yaitu pemilihan penyedia barang jasa, kemudian pelaksanaan pengadaan, dan kapan barang ini harus tersedia sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan waktunya gitu ya. Ternyata tidak jarang pada saat waktu ini tidak ditepati dalam proses pengadaan barang jasa, bisa jadi kebutuhannya itu harus segera dipenuhi, namun barang jasanya masih belum tersedia gitu ya. Kita ambil contoh, misalkan ada pengadaan untuk petani, di mana Dinas Pertanian memberikan bantuan pengadaan benih ataupun bibit misalkan. Nah, tentu pada saat proses tanam itu ada waktu dan masa tanam. Apabila ternyata pengadaan barang jasanya terlambat, sudah terlewat dari masa tanam gitu ya, maka bisa jadi barang jasanya diadakan, tapi sesuai dengan waktunya sudah tidak optimal lagi dimanfaatkan untuk ditanam di lahan yang sudah disiapkan oleh petani. Sehingga waktu ini menjadi penting kapan direncanakan, dilaksanakan pemilihan dan dilaksanakan pengadaan barang jasanya hingga bisa dimanfaatkan. Harapannya dari waktu ketika direncanakan dengan baik, maka barang jasa pemerintah itu akan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sehingga akan mendapatkan barang jasa yang tepat tadi. Selain 3 aspek, juga ada aspek yang lain, diantaranya adalah aspek biaya. Aspek biaya di sini menjadi aspek yang cukup penting, diantaranya adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang jasa yang bisa optimal gitu ya. Nah, tentu ketika bicara terkait dengan aspek biaya dalam proses pengadaan barang jasa, tidak hanya biaya untuk pengadaan barang ataupun jasa, tentu di situ ada komponen-komponen biaya yang lainnya. Di antaranya adalah komponen misalkan keuntungan dari pelaku usaha atau penyedia jasa. Selain itu ada juga biaya terkait dengan instalasi apabila dibutuhkan pemasangan, biaya untuk pengiriman, kemudian ada juga biaya untuk perpajakan, misalkan termasuk barang kena pajak perlu ditambahkan PPN. Nah, sehingga aspek dari biaya ini menjadi bagian yang penting, berapa alokasi atau anggaran yang tersedia sehingga bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selain itu juga tepat pengadaan barang jasa adalah berdasarkan lokasi. Nah, lokasi di sini terbagi-bagi sesuai dengan barang jasa ini akan digunakan di mana. Bisa jadi barang atau jasa dibutuhkan oleh organisasi yang saat ini melaksanakan proses pengadaan, ada suatu dinas yang di situ melaksanakan pengadaan alat tulis kantor. Maka secara lokasi ATK tersebut akan dikirim ke lokasi dinas yang melaksanakan proses pengadaan. Tapi akan berbeda ketika tadi coba kami contohkan adalah pengadaan benih atau bibit untuk pertanian. Maka lokasi yang dimaksud adalah
barang ini akan diterimakan atau diserah terimakan kepada kelompok penerima, yaitu petani, sebagai bentuk bantuan yang akan diserahkan kepada petani secara langsung. Nah, itu adalah aspek yang kelima untuk mengidentifikasi mendapatkan barang jasa yang tepat. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, adalah pengadaan barang jasa yang tepat ini ditinjau berdasarkan penyedia. Nah, tentunya ketika kita bicara penyedia, itu adalah pelaku usaha yang akan menyediakan barang jasa ini, sehingga pelaku usaha yang terpilih, yaitu dengan kontrak dengan pemerintah, akan mengupayakan untuk menyediakan barang jasa yang sedang dikerjakan. Sehingga di situ dalam rangka memilih penyedia tersebut ada beberapa persyaratan yang harus ditentukan, sehingga akan mendapatkan penyedia yang memang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, di antara beberapa indikator pengadaan barang jasa yang tepat, tadi kita sampaikan kembali bahwa ada tepat berdasarkan kualitas, berdasarkan kuantitas, berdasarkan waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Maka kalau boleh kita rangkum gitu ya, dari beberapa komponen pengadaan barang jasa yang tepat, maka yang paling menonjol diantaranya adalah ketepatan berdasarkan biaya dan penyedia. Sehingga tanpa mengabaikan aspek ketepatan yang lain, penyedia dan biaya ini menjadi faktor yang paling dominan untuk bisa mendapatkan barang jasa yang sesuai. Nah, kita coba lanjut ke materi berikutnya terkait dengan prinsip pengadaan barang jasa. Tadi di antara beberapa aspek ketepatan dalam melaksanakan pengadaan, kita coba ambil yang paling dominan di antaranya adalah pada aspek biaya dan juga penyedia. Di antara prinsip dalam melakukan pengadaan barang jasa, di antaranya di situ menggunakan prinsip efisien, kemudian efektif, kemudian transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, terkait dengan dua aspek yang tadi sempat kami ambil, di antara beberapa aspek yang paling dominan, di antara prinsip pengadaan barang jasa ini, kalau boleh kita kelompokkan, sebenarnya sebagian besar itu membahas terkait dengan bagaimana pemilihan penyedia untuk mendapatkan biaya yang efisien dan efektif dalam proses pengadaan barang jasanya. Nah, sehingga teman-teman yang ikut hadir di live IG ini, diantaranya di situ di layarnya masing-masing bisa dilihat gitu ya. Kalau kita kelompokkan, diantaranya prinsip yang terkait dengan penyedia, maka di situ diupayakan ketika akan berproses mendapatkan penyedia ada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang melaksanakan pengadaan. Di antaranya adalah agar proses pengadaan itu bersaing. Para pelaku usaha atau penyedia jasa yang memiliki persyaratan, maka mempunyai kesempatan untuk bisa bersaing dengan penyedia yang lainnya. Adapun prinsip yang lainnya adalah prinsip keterbukaan dan juga transparan. Sehingga harapannya di proses pengadaan barang jasa ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi dan bisa berproses mengikuti proses pengadaan barang jasa pemerintah. Baik pengadaan pada lingkup provinsi, termasuk pengadaan pada kabupaten kota, demikian juga pengadaan yang ada di lingkup desa gitu ya. Sehingga harapannya peran serta masyarakat ini harapannya terjadi transparansi, dan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia, maka di situ menggunakan prinsip berikutnya adalah adanya keadilan. Artinya antara penyedia satu dan penyedia lainnya, harapannya memang dalam memilih penyedia di situ tidak membedakan gitu ya, memang adil di antara penyedia satu dan penyedia lainnya. Nah, kemudian selain terkait dengan prinsip pengadaan, ternyata sebagian besar gitu ya, 4 prinsipnya membahas terkait dengan pemilihan penyedia. Ada 2 prinsip yang lain yang membahas terkait dengan aspek biayanya, yaitu efisien dan efektif dengan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan barang jasa yang optimal. Maka di sini akan bicara yaitu terkait dengan aspek biaya, berapa anggaran yang tersedia dan berapa yang dibelanjakan, sehingga akan mendapatkan barang jasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing organisasinya.
Nah, di antara prinsip-prinsip ini ternyata teman-teman sekalian ini beririsan yaitu pada aspek akuntabel gitu ya. Nah, dalam melaksanakan pemilihan penyedia, dalam mengoptimalkan untuk terjadi efisiensi maupun efektivitas, maka satu prinsip yang saling beririsan adalah akuntabilitas. Bahwa dalam melaksanakan proses persaingan, keterbukaan, transparansi, adil, maka di sini harus dilakukan dengan akuntabel. Sehingga saat ini pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah menggunakan beberapa mekanisme yang dilaksanakan secara digital gitu ya. Bagaimana kalau dilihat di peraturan presiden di Perpres 16 2018 beserta peraturan perubahannya di pasal 69 di situ disampaikan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah dilaksanakan secara elektronik gitu ya. Jadi sudah tidak lagi dilaksanakan secara manual. Baik mulai dari tahapan perencanaannya, sudah diumumkan menggunakan aplikasi SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, pemilihan penyedianya, kemudian pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima. Jadi ketika sudah menggunakan mekanisme di sistem, harapannya pengadaan akan semakin akuntabel. Baik, kita coba bergeser ke slide berikutnya. Kita akan bahas secara lebih rinci gitu ya, terkait dengan pengadaan yang tepat berdasarkan penyedia dan pada aspek biayanya. Nah, kalau dilihat dari regulasi di Peraturan Presiden Nomor 16 2018 beserta aturan perubahannya, ternyata banyak pasal-pasal yang mendetailkan terkait dengan melakukan pengadaan barang jasa yang tepat berdasarkan pilihan penyedianya. Nah, sehingga kalau dilihat dari beberapa pasal yang ada di ketentuan tersebut, di situ akan dijumpai beberapa metode untuk memilih penyedia. Ada yang dikenal dengan metode pemilihan penyedia. Ada yang juga dikenal dengan metode kualifikasi. Ada yang dikenal dengan metode evaluasi penawaran, termasuk metode penyampaian penawaran. Nah, di antara beberapa metode yang disampaikan di peraturan dimaksud, ini adalah mengatur dan mendetailkan bagaimana mekanisme untuk pemilihan penyedianya. Nah, kita coba detailkan beberapa di antaranya adalah metode pemilihan penyedia, di antaranya di pasal 38, ya di situ di antaranya disampaikan ada beberapa metode pemilihan untuk pengadaan barang, kemudian konstruksi jasa lainnya. Di antara yang digunakan adalah dengan metode e-purchasing, yaitu pengadaan melalui katalog elektronik atau toko daring. Kemudian ada metode pengadaan langsung, yaitu dilakukan untuk memilih penyedia dengan batasan nilai tertentu, misalkan untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, dan lainnya tidak lebih dari 200 juta. Kemudian ada penunjukan langsung apabila terpenuhi beberapa kriteria barang jasanya, maka bisa dilakukan penunjukan langsung kepada penyedia tertentu yang memenuhi beberapa persyaratannya. Selain itu ada metode yang disebut dengan tender cepat maupun tender. Nah, di antara metode yang sudah kami sampaikan mulai dari purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat maupun tender, ini di antaranya adalah cara untuk mendapatkan penyedia barang jasanya. Nah, kita coba bahas salah satu metode yang saat ini paling banyak digunakan, yaitu metode yang disebut dengan e-purchasing, baik pembelian melalui katalog maupun toko daring. Nah, teman-teman sekalian yang bergabung pada forum ini, pengadaan barang jasa pemerintah saat ini semakin mengikuti bagaimana proses pengadaan barang jasa yang ada di sektor privat gitu ya. Di antaranya kita sudah banyak melakukan transaksi belanja untuk kebutuhan kita sendiri dengan menggunakan beberapa platform atau marketplace yang sudah bisa menyediakan memenuhi kebutuhan kita. Di antaranya yang bisa kita gunakan, di antaranya kita biasa belanja menggunakan Shopee, Tokopedia, Buka Pengadaan, dan selainnya. Nah, demikian juga pengadaan barang jasa pemerintah dengan metode e-purchasing, maka pemerintah juga bisa melaksanakan pengadaan barang jasa selain dilakukan dengan metode selainnya, yaitu dengan pengadaan langsung maupun tender, maka bisa dilakukan pembelian melalui katalog maupun toko daring. Sehingga dimungkinkan pada saat ada kebutuhan semisal adalah pengadaan meubilir di kantornya, maka dimungkinkan pemerintah melakukan transaksi pembelian melalui
Tokopedia, kemudian Shopee yang sudah tergabung dalam program Bela Pengadaan atau belanja langsung pengadaan. Atau dimungkinkan juga belanjanya dilaksanakan melalui katalog elektronik. Nah, ini adalah skema digitalisasi saat ini sudah dikembangkan secara lebih masif sehingga mekanisme purchasing ini dikelola oleh PT Telkom, sehingga harapannya memang pengadaan barang jasa pemerintah ini akan banyak berproses dan terutama digunakan pada pengadaan-pengadaan yang sifatnya rutin dan sederhana, maka akan lebih mudah digunakan dengan mekanisme purchasing. Sebagaimana pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa di pemerintah itu ternyata proses pengadaannya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, untuk melakukan perencanaan, persiapan, pemilihan sampai mendapatkan penyedia barang jasa dan melaksanakan pengadaannya. Dan dengan purchasing ini harapannya pengadaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat, kemudian lebih tepat, transaksinya tercatat secara elektronik, bahkan penyedia beserta harganya sudah tayang ke dalam satu sistem gitu ya. Sehingga ini suatu terobosan yang beberapa waktu ini sudah banyak digunakan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan nanti akan dikembangkan secara lebih masif lagi. Nah, selain itu untuk jasa konsultansi sebagaimana diatur di pasal 41, di situ masih bicara terkait dengan penyedia. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, di antaranya adalah pengadaan langsung, penunjukan langsung, termasuk seleksi. Nah, pada intinya dari beberapa metode yang ada di tampilan di layar HP-nya masing-masing, ini adalah upaya-upaya untuk mendapatkan penyedia yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga ketika ada kebutuhan melakukan pengadaan, maka yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan di pemerintah, misalkan kalau nilainya tidak lebih dari 200 juta adalah pejabat pengadaan, atau di atas 200 juta adalah PPK, maka di situ akan mengidentifikasi metode mana yang akan digunakan untuk proses pengadaannya. Nah, semata-mata di situ adalah untuk mendapatkan penyedia barang jasa untuk kembali ke tujuan utama pengadaan adalah value for money, yaitu menghasilkan barang jasa yang tepat, diantaranya ketepatan berdasarkan penyedianya. Nah, kita coba bergeser sedikit teman-teman. Selain tepat berdasarkan penyedia, berikutnya adalah tepat berdasarkan biaya. Dalam pengadaan barang jasa pemerintah, bagaimana sih agar bisa mendapatkan ketepatan biaya berdasarkan alokasi anggaran yang sudah disediakan gitu ya. Di antaranya di situ ada mekanisme untuk penawaran. Ya, sudah disampaikan apa kebutuhannya, bagaimana spesifikasi teknisnya, apa persyaratannya, maka akan ada mekanisme bagi pelaku usaha atau penyedia jasa itu untuk menyampaikan penawarannya. Atau ketika berproses di katalog maupun di toko daring, maka penyedia jasa atau pelaku usaha akan menayangkan harganya, akan menyediakan untuk kebutuhan semisal makan minuman rapat, berapa harga per kotaknya, atau berapa harga per satuan tertentu gitu ya, per box misalkan. Nah, sehingga di situ akan ada mekanisme untuk penawaran maupun penayangan harga. Selain itu, untuk mendapatkan barang jasa yang tepat, akan ada proses negosiasi pada beberapa metode pengadaannya. Misalnya, ketika dilaksanakan dengan purchasing, baik melalui katalog maupun toko daring, maka di situ berdasarkan nilai tertentu, maka bisa dilaksanakan proses negosiasi, yaitu dengan tujuan adalah untuk mengkoreksi harga yang tayang atau mengupayakan menurunkan dari harga yang ditawarkan oleh penyedia, sehingga harapannya di situ harga itu akan semakin mendekati sesuai dengan harga pasar, yaitu harga yang berlaku di pasar. Nah, terkait dengan proses negosiasi, diantaranya tidak hanya berupaya untuk menurunkan pada aspek harga, diantaranya juga untuk menuju harga barang jasa itu semakin wajar, yaitu melakukan negosiasi untuk meningkatkan kualitas berdasarkan teknis maupun pelayanannya. Nah, sehingga teman-teman sekalian di situ adalah diantaranya adalah upaya mendapatkan barang jasa yang tepat berdasarkan aspek biayanya. Nah, berikutnya coba kami sampaikan yaitu terkait dengan strategi untuk mendapatkan penyedia barang jasa yang tepat gitu ya. Kalau tadi sudah kita sampaikan, diantaranya adalah terkait dengan value for money, aspek ketepatan pengadaan barang jasanya,
Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih strateginya untuk mendapatkan penyedia dan juga biaya yang tepat. Nah, di antara pengadaan barang jasa ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Nah, pada kesempatan yang baik ini untuk berbagi dengan teman-teman sekalian yang sudah bergabung, di sini kami coba menyampaikan ada strategi menggunakan supply positioning model. Ini adalah strategi yang sudah banyak dikenal di antara para pelaku pengadaan barang jasa. Dengan menggunakan supply positioning model, maka di sini pada saat identifikasi kebutuhan akan dikelompokkan barang jasa di masing-masing organisasinya itu ke dalam 4 kuadran gitu ya. Nah, yang tayang di sebelah kiri, di situ diantaranya kuadrannya membagi antara sumbu X itu terkait dengan nilai pengadaan, semakin ke kanan, maka nilai pengadaannya akan semakin besar. Sedangkan sumbu Y itu yaitu terkait dengan dampak atau risiko dari pengadaannya. Semakin ke atas, maka akan semakin besar dampak atau risikonya. Nah, teman-teman sekalian, mari coba kita cermati di kuadran ini, sehingga kita akan mengetahui bagaimana sih pembagian dengan mekanisme supply positioning model atau kita singkat dengan SPM. Maka berdasarkan nilai pengadaan dibandingkan dengan risikonya, akan ada pengadaan yang masuk dalam kuadran yang pertama itu pengadaan yang rutin. Nah, silakan bisa kita lihat di kuadran di situ ada rutin, yaitu pengadaan barang jasa yang dibutuhkan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu dan kecenderungannya adalah berulang. Ini masuk dalam kategori pengadaan yang rutin. Nah, pengadaan yang rutin ini seringkali berdasarkan nilainya tidak terlalu besar dan secara dampak atau resikonya tidak terlalu besar, tapi kebutuhannya secara berulang dan terus-menerus. Nah, kemudian berikutnya di sebelah kanan dari kolom rutin, maka di sini ada pengadaan barang jasa yang labelnya adalah leverage. Ya, maksudnya adalah nilai pengadaannya semakin bertambah, adapun secara risiko tidak terlalu besar. Itu masuk dalam pengelompokan pengadaan yang leverage. Kemudian ada juga pengadaan yang masuk dalam kuadran bottleneck, yaitu secara nilainya tidak terlalu besar, tapi ternyata secara dampak atau resikonya itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan pengadaan yang rutin. Ini dikelompokkan dalam kuadran bottleneck. Kemudian kuadran yang paling ujung, yaitu nilai pengadaannya semakin besar dan juga diiringi dengan resikonya, maka masuk dalam kuadran critical. Nah, sehingga dalam melakukan pengadaan barang jasa di tahapan awal, maka bisa diidentifikasi pengadaan di masing-masing organisasi masuk dalam kategori mana gitu ya. Nah, setelah dikelompokkan, maka nanti akan ditentukan strateginya. Nah, kita coba identifikasi misalkan pengadaan yang sifatnya rutin di organisasi itu misalkan adalah pengadaan alat tulis kantor, kemudian pengadaan cetakan, kemudian pengadaan untuk makan minuman rapat, atau pengadaan jasa kebersihan, jasa keamanan, dan selainnya yang sifatnya adalah pengadaannya rutin dan dilakukan terus-menerus. Kemudian ada pengadaan yang masuk dalam kategori kritikal. Nah, ini biasanya ketika masuk dalam kategori kritikal itu secara nilai itu cukup besar. Ini biasanya masuk dalam kategori pengadaan proyek gitu ya. Pembangunan gedung baru, misalkan ketika di rumah sakit pembangunan IGD, ini secara nilainya besar, demikian juga secara risiko besar. Maka nanti akan ditentukan bagaimana sih strategi di masing-masing kuadran gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu pada tahapan awal kita melakukan identifikasi kebutuhan, maka kita akan mengelompokkan mana barang jasa yang masuk dalam kategori rutin dan bagaimana strateginya, mana barang jasa yang masuk dalam kategori kritikal dan bagaimana strateginya. Nah, berdasarkan prinsip Pareto, nah ini yang kebanyakan terjadi, di antaranya adalah dari 80%, yaitu sebagian besar barang jasa yang ada di masing-masing organisasi, itu ternyata nilainya yaitu 20% dari nilai pengadaan. Artinya barang jasanya itu jumlahnya banyak, tapi ternyata secara nilai itu adalah sedikit gitu ya. Ini seringkali masuk dalam kategori pengadaan yang rutin. Jadi kalau di total jumlah barang jasanya banyak,
Tapi ternyata ketika di total secara nilai itu nilainya tidak terlalu banyak atau sekitar 20% gitu ya. Demikian juga ada juga pengadaan yang jumlahnya sedikit 20%, tapi secara nilainya cukup besar teman-teman sekalian, yaitu 80% dari nilai pengadaan. Jadi berkebalikan. Ini sesuai dengan prinsip Pareto. Nah, di antaranya pada kategori kritikal itu secara jumlah barang jasanya terkadang tidak terlalu banyak, sedangkan secara nilai itu cukup berpengaruh bagi organisasi karena nilainya cukup besar gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui terkait dengan kuadran supply positioning model, di mana posisi di masing-masing pengadaan barang jasa ini biasanya dari DIPA atau dari DPA-nya ini bisa dikelompokkan ke dalam kuadran ini untuk menentukan bagaimana sih strategi untuk melakukan pengadaan barang jasa yang tepat. Nah, kita coba bergeser di kolom sebelah kanan. Di situ setelah diidentifikasi barang jasanya dikelompokkan ke dalam masing-masing kuadran, maka di sini Bapak dan Ibu di antaranya untuk pengadaan yang sifatnya rutin, maka di sini secara peluang dan risiko pasukan organisasi ini ternyata cenderung rendah gitu ya. Kemudian berdasarkan jenis barang jasa yang dibutuhkan ini kecenderungannya adalah barang jasa yang sifatnya standar. Berdasarkan jumlah pemasok karena rutin dibutuhkan secara terus-menerus, kecenderungannya pemasoknya adalah banyak. Kemudian berdasarkan jumlah pembelian, ternyata jumlah pembeliannya cenderung rendah. Sedangkan daya tarik organisasi terhadap pemasok cenderung rendah. Ini diantaranya adalah sifat dari pengadaan barang jasa dalam kategori pengadaan yang rutin. Sehingga secara resiko cukup rendah, jenis penyedianya cukup banyak. Sehingga kalau kita lihat di sini akan mendekati ke pasar persaingan yang sempurna gitu ya. Penyedianya cukup banyak, yaitu pemasoknya banyak. Sehingga di situ harga itu akan mendekati sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Itu adalah untuk pengadaan yang sifatnya rutin. Nah, selain itu ada juga pengadaan yang masuk dalam kategori leverage tadi yang sempat kami sampaikan. Maka secara resikonya masih tergolong rendah. Kemudian jenis barang jasa yang dibutuhkan adalah masih dalam kategori standar. Jumlah pemasoknya juga masih banyak. Jumlah pembeliannya cukup tinggi dan daya tarik terhadap organisasi tinggi. Kemudian pada skuadran bottleneck di sini secara risiko ternyata sudah semakin meningkat, masuk dalam kategori risiko yang tinggi. Barang jasa yang dibutuhkan terkadang sudah keluar dari barang jasa yang standar gitu ya. Ada variasi dalam proses pengadaan barang jasanya. Nah, karena risikonya tinggi, maka seringkali jumlah pemasoknya juga terbatas gitu ya. Dan jumlah pembeliannya adalah rendah. Ini kami contohkan misalkan masuk dalam kategori ini adalah pengadaan untuk pengelolaan limbah B3 gitu ya. Nah, itu secara risikonya cukup besar dan jumlah penyedianya itu terkadang sedikit. Nah, sehingga ada beberapa model ketersediaan penyedia barang jasa saking sedikitnya, maka di situ akan mengerucut pada penyedia jasa tertentu yang bisa melaksanakan pengadaan. Semisal hanya bisa dilaksanakan oleh satu penyedia jasa, sehingga di situ nanti akan mengidentifikasi secara metode yang sudah kita bahas tadi. Dimungkinkan ketika hanya ada satu penyedia yang bisa melaksanakan, dimungkinkan bisa melaksanakan dengan mekanisme atau metodenya adalah penunjukan langsung sepanjang kriterianya terpenuhi teman-teman sekalian. Kemudian yang paling kanan di sini secara kritikal bahwa berdasarkan resikonya tinggi, variasinya cukup banyak, sedangkan pemasoknya juga sedikit, jumlah pembeliannya tinggi, maka ketika kita identifikasi, maka strategi pasokan berdasarkan kuadran SPM, maka hendaknya kita bisa lebih fokus pada pengadaan barang jasa yang sifatnya kritikal gitu ya. Sedangkan pengadaan yang sifatnya rutin atau mungkin leverage, karena di situ secara risiko juga rendah dan pengadaannya termasuk dalam kategori yang standar, maka ini bisa kita laksanakan dengan lebih mudah dan kita bisa lebih fokus pada pengadaan barang jasa yang sifatnya kritikal. Nah, kita coba detailkan kembali bagaimana sih strategi berdasarkan masing-masing kuadrannya gitu ya. Nah, di antara tadi sudah untuk kategori pengadaan yang rutin, di antara strategi yang bisa digunakan adalah sederhanakan proses.
kita perlu memilih metode-metode pengadaan yang secara proses tidak terlalu panjang, prosesnya lebih sederhana, tapi bisa mendapatkan barang jasa yang tepat. Karena memang secara kecenderungannya memang barangnya standar dan penyedianya cukup banyak di pasar. Nah, kemudian selain itu ada kategori leverage, yaitu ketika penyedianya tadi banyak di pasar, kemudian barang jasanya standar, maka kita secara strategi adalah diupayakan mencari harga yang terbaik gitu ya di antara para penyedia yang tersedia di pasar. Kemudian berikutnya ketika masuk dalam kuadran bottleneck, di sini di antara strategi yang bisa digunakan adalah mencari customer yang baik gitu ya. Artinya ketika jumlah penyedia atau vendornya semakin terbatas, maka di sini akan fokus untuk mendapatkan penyedia barang jasa untuk meminimalkan resiko dan pengadaan barang jasa bisa sesuai dengan kebutuhan. Sehingga di antara strateginya adalah perlu mencari customer yang baik. Kemudian pada aspek kritikal, di antara di sini untuk barang jasa yang tidak standar, kemudian hanya terdapat beberapa penyedia dan cenderungnya terbatas, maka di sini perlu dibangun kemitraan dalam jangka panjang. Misalkan untuk pembangunan proyek ketika dimungkinkan bisa menggunakan skema multi-years, pengadaan dengan lintas tahun anggaran, atau bisa menggunakan skema pengadaan menggabungkan antara desain yaitu perencanaannya dan pembangunan atau dikenal dengan skema design and build. Maka di sini menggunakan skema kemitraan jangka panjang. Nah, inilah beberapa strategi Bapak Ibu peserta yang berbahagia, di antaranya ketika di organisasi kita sudah dikelompokkan dimanapun kita bertugas gitu ya, sehingga kita akan mengetahui barang jasa akan berada di posisi mana dan mana barang jasa yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan effort lebih, sehingga itu akan cukup menentukan keberhasilan dari pelaksanaan organisasi kita. Nah, kemudian yang terakhir yang menjadi bahan diskusi yaitu terkait dengan value for money. Di sini coba kami perbandingkan antara belanja untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah. Apakah bisa dibandingkan? Nah, kita coba menganalisis beberapa aspek Bapak dan Ibu. Ternyata pengadaan yang sudah kita lakukan itu secara value for money itu sebenarnya bisa diambil sebagai best practice untuk juga diterapkan di pengadaan barang jasa pemerintah. Meskipun berasa secara volume pengadaan untuk kebutuhan sendiri itu skalanya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian prosesnya lebih sederhana, sedangkan pengadaan barang jasa pemerintah itu selain sederhana ada yang bersifat kompleks gitu ya. Kemudian secara regulasi, maka pengadaan yang dilakukan untuk kebutuhan sendiri itu lebih berbasis sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan pengadaan barang jasa pemerintah diatur secara ketat sesuai dengan beberapa peraturan mulai dari Perpres 16 dan aturan selainnya. Kemudian berdasarkan kualitas produk, maka kecenderungannya ketika kita melaksanakan belanja untuk kebutuhan kita pribadi, maka akan diupayakan untuk mendapatkan barang jasa yang kualitasnya sesuai. Nah, tentunya adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah, di sini juga kita akan mencari barang jasa yang sesuai, yaitu yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian pada aspek efisiensi biaya diharapkan memang untuk belanja kebutuhan pribadi ini kecenderungannya adalah menyesuaikan dengan berapa sih anggaran yang tersedia dan untuk mendapatkan pengadaan yang efisien. Nah, dalam pengadaan barang jasa pemerintah diantaranya mengupayakan efisiensi biaya sehingga harapannya dari alokasi anggaran yang tersedia bisa dilakukan untuk belanja pengadaan. Namun terkadang beberapa pelaksana masih mempertimbangkan aspek serapan anggaran gitu ya. Ketika ternyata harga di pasar lebih murah, maka di situ ada mekanisme untuk mengupayakan agar barang jasa yang dibelanjakan ini tidak terlampaui jauh dengan berapa alokasi anggaran yang tersedia, sehingga di situ perlu dilakukan negosiasi untuk meningkatkan kualitas teknis dan selainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali apa sih sebenarnya kondisi yang diharapkan gitu ya dibandingkan kondisi yang saat ini terjadi. Maka harapannya Bapak dan Ibu dari pelajaran terkait dengan value for money ini, maka kita akan mendapatkan barang jasa yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan di spesifikasi teknis.
Meskipun terkadang dalam prakteknya seringkali terjadi barang jasa yang diberikan, kemudian yang dilakukan pemeriksaan itu terkadang beberapa di antara yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Terbukti ketika ada auditor, ada pemeriksaan, ternyata ada beberapa bagian dari spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam dokumen kontraknya. Harapannya pengadaan itu akan lebih efisien, yaitu lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Meskipun secara praktek terkadang pengadaan itu berpotensi melebihi anggarannya karena pada beberapa penentuan anggaran harga di pasar itu kecenderungannya adalah semakin bertambah, yaitu bertambah mahal sehingga tidak mencukupi untuk melaksanakan pengadaannya. Atau bahkan terjadi proses negosiasi yang kurang efektif. Sehingga di sini antara yang diharapkan dan yang senyatanya terjadi ada beberapa gap yang perlu ditindaklanjuti oleh para pelaksana pengadaan barang jasa. Diharapkan selesai tepat waktu, ternyata proses pemilihannya terlambat atau proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dikenakan ketentuan denda dan selainnya. Nah, ini adalah beberapa pembahasan terkait dengan value for money, kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik gitu ya? Pembahasan dari beberapa materi yang sempat kami sampaikan terkait dengan value for money, menghasilkan barang jasa yang tepat. Maka pelajaran yang bisa dipetik ketika kita mencoba flashback untuk belanja kebutuhan pribadi yang sebenarnya secara rutin sudah dilakukan gitu ya. Di antaranya ternyata pelajarannya adalah maka untuk kebutuhan kita pribadi ada fleksibilitas dan kecepatan dalam proses pengadaan yang dibutuhkan. Sehingga harapannya secara value for money, maka itu akan bisa meningkatkan ketepatan dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Nah, sedangkan pengadaan barang jasa pemerintah kecenderungannya fleksibilitasnya cenderung kurang dan waktunya cenderung lebih lama gitu ya. Sehingga terkadang mendapatkan beberapa tantangan dalam hal capaian kualitas, efisiensi biaya, demikian juga waktu termasuk kompleksitas dan skala pengadaan barang jasa dalam lingkup yang besar. Adapun best practice dari belanja untuk kebutuhan pribadi yang sudah kita upayakan dilakukan secara efektif dan efisien pada aspek belanjanya, itu harapannya juga bisa menjadi semangat untuk belanja pengadaan barang jasa pemerintah. Harapannya juga mendapatkan barang jasa yang efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang saat ini berlaku. Sehingga ketika kita beli untuk kebutuhan kita sendiri, mendapatkan spek yang terbaik dengan harga yang sesuai dengan harga pasar, maka diharapkan ketika belanja pemerintah dengan kuantiti kebutuhan yang lebih besar, kemudian mekanisme dan ketentuan yang lebih rigid dan tahapan yang lebih terstruktur, harapannya akan lebih mendapatkan value for money dibandingkan ketika kita belanja dengan kebutuhan pribadi. Nah, harapannya ini bisa menjadi pelajaran kita bersama dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga harapannya ke depannya pengadaan ini akan bisa menjadi lebih baik gitu ya teman-teman peserta sekalian. Mungkin itu sebagai bahan diskusi pada kesempatan hari ini. Ya, untuk sesi pemaparan mungkin sudah cukup. Nah, kita lanjutkan untuk sesi diskusi berikutnya. Kami akan coba lihat beberapa ini ya, chat yang sudah masuk. Harapannya ke depannya pengadaan akan bisa menjadi lebih baik ya teman-teman peserta sekalian. Baik, silakan teman-teman yang sudah bergabung, barangkali ada yang mau didiskusikan. Sesi berikutnya. Beberapa ya sudah masuk. Iya, baik. Oke, Mas Ardi. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan nih. Dari Andika.
Silakan Mas. Andika underscore 29 underscore. Apakah bisa pengadaan barang yang banyak seperti laptop ya dibelinya secara terpisah-pisah agar lebih murah? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari Mas Andika. Izin langsung saya tanggapi. Apakah bisa dilakukan pengadaan secara terpisah gitu ya? Nah, kalau kita lihat di ketentuannya, di antaranya di situ akan lebih bagus pengadaan itu dikumpulkan gitu ya. Kalau kita lihat ada strategi yang disebut dengan konsolidasi, yaitu menggabungkan barang jasa yang sejenis. Akan berbeda ketika dilakukan proses pengadaan dengan kuantiti yang lebih sedikit dibandingkan dengan kuantiti yang lebih banyak. Kecenderungannya berdasarkan prinsip harga di pasar gitu ya. Semakin kuantitinya bertambah, maka kecenderungannya harganya akan semakin murah. Nah, sehingga ketika tadi ditanyakan apakah ketika dipisah-pisah akan mendapatkan harga yang lebih rendah atau lebih bagus sesuai dengan harga pasar, maka sebenarnya kebalikannya gitu ya. Justru ketika semakin digabung pengadaan yang sejenis, misalkan tadi dicontohkan adalah pengadaan laptop, harapannya maka daya negosiasi bargaining pembeli untuk menekan harga di pasar itu akan semakin besar. Nah, kita bandingkan di antaranya transaksi di marketplace gitu ya, di toko daring maupun di katalog elektronik. Di situ ketika disampaikan harga yang tayang itu adalah harga eceran tertinggi atau HET gitu ya. Itu adalah harga satuan barang jasa. Sehingga ketika ditransaksikan per satuan, maka harga itu akan mendekati dengan harga eceran tertingginya. Sedangkan ketika kuantiti pembeliannya itu akan lebih besar, maka si penjual itu secara aspek biayanya tentu akan lebih berkurang gitu ya. Di antaranya untuk biaya pengemasan, biaya pengiriman dibandingkan ketika di situ akan dilakukan secara pengadaannya terpisah. Nah, demikian juga apabila kuantitinya semakin besar, kalau kita belajar terkait dengan rantai pasok gitu ya. Di situ diantaranya kalau kita lihat rantai pasok tertinggi ada prinsipal atau pabrikan, ada rantai pasok distributor, kemudian ada agen dan juga ada penyedia jasa. Maka semakin bertambah kuantitinya, rantai pasoknya akan semakin meningkat ke atas gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di ketentuan di pasal 65 di Perpres 12 2021 perubahan Perpres 16 diantaranya ketika nilai pengadaan laptop misalkan di atas 15 miliar, maka kita bisa memilih kepada rantai pasok yang lebih atas, yaitu kepada penyedia non kecil. Nah, tentu secara harga akan menjadi lebih rendah. Bagaimana agar ketika pengadaannya dipisah-pisah akan mendapatkan harga yang terbaik gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal ditentukan waktu pengiriman, tapi pengadaannya bisa dielaborasi menjadi satu pengadaan yang sama dengan mekanisme skemanya adalah konsolidasi pengadaan. Barangkali itu Mas yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan dari Mas Andika tadi. Siap Mas, ini ada pertanyaan lagi nih. Udah banyak nih Mas Ardi. Oh iya, baik, silakan Mas, silakan. Ini dari Vita Alisa. Mohon penjelasan terkait TKDN dan terkait produk dalam negeri pada pengadaan barjas. Baik. Nah, terkait dengan pengadaan produk dalam negeri dan juga TKDN itu kepanjangan adalah tingkat komponen dalam negeri gitu ya. Nah, di antaranya mulai dari peraturan perundang-undangan, ada undang-undang dan turunannya terkait dengan pengadaan barang jasa di Perpres 16 2018 beserta aturan turunannya. Di situ di antaranya di pasal 66 gitu ya. Di situ diatur untuk pengadaan barang jasa kita mengutamakan melakukan pengadaan pada produk yang produk dalam negeri yang sudah ber-TKDN. Nah, TKDN ini adalah terkait dengan sertifikasi pada suatu produk barang atau jasa tertentu. Nah, sehingga di situ ada sertifikat yang melekat pada suatu barang. Di antaranya di peraturan disampaikan bahwa TKDN minimal pada suatu barang itu adalah 25% gitu ya. Sehingga ketika ada suatu barang yang sudah masuk dalam TKDN minimal 25% dibandingkan dengan barang yang lainnya yang belum TKDN, maka yang menjadi prioritas dilakukan pengadaan adalah
barang atau produk yang sudah memenuhi TKDN-nya minimal 25%. Nah, selain TKDN perlu kami tambahkan ada juga istilahnya adalah bobot manfaat perusahaan, sehingga selain produknya yang disertifikasi, yaitu terkait dengan bobot manfaat perusahaan yang juga disertifikasi. Nah, sehingga di situ kalau dijumlahkan TKDN-nya minimal 25%, bobot manfaat perusahaan atau BMP maksimal adalah 15%, sehingga totalnya adalah 40%. Sehingga saat ini ketika kita akan melakukan identifikasi kebutuhan, melaksanakan proses pengadaan, maka kita perlu melihat apakah tersedia barang jasa di situ yang sudah mempunyai TKDN minimal yang sudah kami sampaikan tadi. Ketika tersedia, maka belanjanya dilakukan pada produk atau barang yang mempunyai TKDN tadi minimal 25% atau TKDN plus BMP-nya 40%. Bagaimana ketika tidak tersedia? Ternyata setelah dilakukan analisa pasar tidak tersedia dengan persentase tersebut, maka bisa diturunkan. Persentase TKDN-nya kurang dari 25%, termasuk produk dalam negeri, tapi TKDN-nya kurang dari 25%, misalkan di atas 15%, ketika tidak ada di atas 10%. Ketika tidak ada, maka kita turunkan. Prioritas berikutnya adalah belanjanya produk dalam negeri yang belum memiliki sertifikat TKDN. Pertanyaannya, bagaimana ketika ternyata tidak ada produk yang mempunyai sertifikat TKDN di dalam negeri di Indonesia? Nah, berdasarkan ketentuan di pasal 66 disampaikan boleh melakukan pengadaan impor dengan syarat memang di dalam negeri tidak tersedia barangnya atau tersedia namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Sehingga itu adalah beberapa prioritas yang bisa dipertimbangkan untuk melakukan pengadaan barang jasa pada produk dalam negeri yang sudah memiliki TKDN. Demikian Mas Sipsi. Baik, Mas Ardi. Ini ada lagi nih, Mas Ardi. Banyak nih. Dari Kak Roza. Izin bertanya, bila barang jasa yang ditawarkan di e-katalog tidak ada yang sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan, apa langkah yang kita ambil? Apakah memilih spek yang hampir mirip, atau pada saat membuat spek kita melihat dulu barang apa saja yang ada di e-katalog? Ya, baik, terima kasih. Nah, dengan adanya katalog elektronik ini sebenarnya memudahkan kita untuk menyusun spesifikasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di tahapan pengadaan barang jasa, di tahapan perencanaan pengadaan itu kan mulai dilakukan identifikasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh organisasi sehingga akan disusun spesifikasi teknisnya, sehingga di tahapan persiapan pengadaan oleh pejabat pembuat komitmen atau biasanya dikenal dengan PPK akan ditetapkanlah spek tersebut. Nah, dalam penyusunan spek ini juga bisa melihat ketersediaan barang yang ada di katalog, di toko daring, atau di informasi yang lainnya. Nah, sehingga pada saat menyusun spek bisa merefer pada beberapa informasi tersebut, kemudian dilakukan penetapan spesifikasi teknis. Nah, dalam hal speknya sudah ditetapkan, maka spek tadi akan menjadi acuan untuk memilih penyedia dan barang jasa yang sesuai gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya ternyata di katalog tidak ada barang jasa yang sesuai dengan spesifikasi, nah ternyata spesifikasi ini sudah ditetapkan spek sesuai dengan kebutuhan. Maka coba dicari pada marketplace yang selain katalog gitu ya. Karena saat ini katalog terbagi menjadi katalog nasional, katalog sektoral, kemudian ada katalog lokal. Ketika sudah dicari tidak ada, bisa juga dicari di toko online yang lain gitu ya. Misalkan yang sudah bergabung di Bela Pengadaan ada Buka Pengadaan, kemudian ada MBIS Market dan selainnya. Cukup banyak marketplace yang sudah bergabung. Nah, sehingga di situ akan dicari spek yang sudah ditetapkan ini bisa dilakukan pengadaannya menggunakan purchasing dengan marketplace yang mana. Nah, dimungkinkan Mas Hipsi dan teman-teman sekalian, terkadang spek yang ditetapkan itu karena speknya itu mungkin mengacu pada dokumen atau data yang lama, itu terkadang sudah tidak tersedia di pasar. Ini mungkin dan pernah terjadi. Semisal karena saat ini penyusunan anggaran dan pengusulan perencanaan itu kan dengan mengambil database ya. Baik kalau di Pemda misalkan dari database di SIPD. Nah, terkadang spek yang ada di situ itu adalah spek lama. Nah, sedangkan barang elektronik ini kan cepat berubah. Ternyata speknya sudah tidak ada di pasar. Nah, bagaimana mekanisme tersebut?
maka dimungkinkan untuk mencari spesifikasi pengganti gitu ya, yang tersedia di pasar sepanjang di situ secara kebutuhan masih bisa memenuhi kebutuhan organisasinya. Nah, itu kurang lebih beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk menentukan akan dilakukan transaksi apakah dengan katalog elektronik atau dengan yang selainnya, Mas Yifsi. Ya, silakan Mas, barangkali ada pertanyaan yang lain. Siap. Ini ada lagi nih Mas, dari Pita_NA. Apakah unit kerja eselon 2 yang melakukan pelayanan terhadap stakeholder dapat mengadakan handphone beserta pembiayaan pulsa rutinnya untuk nomor kontak senternya? Iya, baik. Ini pertanyaannya ya spesifik ini ya. Nah, apakah bisa melakukan pengadaan untuk kebutuhan kontak center ya? Ini tentu perlu ditinjau kembali, dianalisis apakah memang kebutuhan organisasinya adalah untuk melakukan pengadaan tersebut gitu ya, pengadaan handphone atau mungkin telepon gitu ya. Nah, sebagaimana kebutuhan di kontak service itu adalah memberikan pelayanan respon terhadap pelanggan gitu ya, pengguna layanan yang ada di suatu instansi tersebut. Nah, apabila ternyata kebutuhan yang muncul itu adalah pengadaan handphone dan itu sudah dilakukan identifikasi dan analisis, maka di situ dimungkinkan bisa diusulkan sebagai suatu kebutuhan gitu ya. Nah, sedangkan ketika melakukan pengadaan HP, maka ternyata tidak cukup beli HP-nya saja. Sebagaimana kalau kita beli laptop, ternyata tidak cukup laptopnya saja, maka diperlukan misalkan pembelian untuk jaringan internet gitu ya. Kalau HP pembelian untuk pulsa, untuk penggunaan paket datanya. Maka dimungkinkan ketika itu adalah kebutuhan di contact center untuk memberikan pelayanan calling ya, calling atau mungkin pelayanan menggunakan WhatsApp atau selainnya, maka dimungkinkan itu bisa ditetapkan menjadi kebutuhan di tahapan perencanaan pengadaan. Sehingga ketika itu sudah ditetapkan sebagai kebutuhan, maka bisa dilakukan proses pengadaan untuk pengadaan HP-nya termasuk untuk pulsanya. Sekali lagi kuncinya adalah penetapan kebutuhan. Nah, dalam melakukan penetapan kebutuhan ini ada beberapa mekanisme, di antara tadi yang sempat kami sampaikan adalah menggunakan skema supply positioning model gitu ya. Melakukan identifikasi apa yang dibutuhkan, kemudian apa yang perlu diadakan, apa yang tidak perlu diadakan, atau mungkin untuk pemeliharaan saja. Sehingga ketika sudah ditetapkan, maka di tahapan berikutnya di persiapan pengadaan akan disusun speknya dan seterusnya. Sehingga ini akan menjadi bagian dari proses pengadaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di kontak centernya. Itu barangkali Mas Yifsi. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya Mas Ardi ya. Kuncinya kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Kadang kita agak bingung membedakan antara mana yang butuh dan mana yang ingin. Silakan Mas. Oke, ini masih ada dua lagi nih dari Muh Iqbal Fadilah ya. PBJ merupakan kegiatan rawan KKN dan jadi sasaran bagi pemeriksa. Bagaimana menyikapi hal tersebut agar pejabat PBJ tidur nyenyak karena akuntabel? Wah, mana Mas Seri? Ya, pertanyaannya emang selama ini tidak tidur nyenyak gitu Mas ya. Iya, ada satu pesan yang sampai dengan saat ini berkesan gitu ya. Mungkin juga bisa kami bagikan ke penanya atau mungkin teman-teman yang hadir di sini. Dan antara dulu pernah disampaikan bahasanya itu seperti ini. Jaga aturan maka aturan itu yang akan menjaga kita. Artinya kita berupaya untuk mengikuti apa yang berlaku. Maka ketika ada suatu kendala atau mungkin permasalahan gitu ya yang terkait dengan aspek hukum, maka aturan tadi yang menjaga kita itu artinya yang memastikan bahwa langkah-langkah atau tahapan yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan gitu ya. Dinamika di lapangan cukup banyak terkait dengan pengadaan barang jasa. Terkadang mengikuti aturan saja masih ketemu salahnya gitu ya, apalagi tidak mengikuti aturan. Sehingga ketika tadi disampaikan bagaimana agar bisa tidur nyenyak, melakukan pengadaan dengan aman dan nyaman, maka kata kunci yang pertama adalah kita harus mau belajar. Untuk bisa memahami aturan tidak lain caranya adalah dengan belajar, selalu membaca, mengupdate terkait dengan aturan dan berdiskusi bagaimana penerapannya gitu ya. Sehingga apa-apa yang dilakukan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah yang tadi sempat disampaikan agar tidak terjadi KKN gitu ya. Harapannya itu tidak terjadi.
Nah, sebenarnya pengadaan barang jasa pemerintah ini kalau berdasarkan aspek hukum itu ranahnya adalah hukum administrasi. Mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemilihan penyedia itu adalah hukum administrasi, tidak terkait dengan aspek pidana. Kemudian setelah mendapatkan penyedia, persiapan tanda tangan kontrak, kemudian kontrak sampai dengan pelaksanaan dan serah terima, itu wilayah hukumnya adalah hukum perdata, perikatan gitu ya. Nah, di mana aspek hukum pidana ini muncul gitu ya? Ketika ternyata dalam proses pengadaannya itu ada markup, ada pengadaan fiktif, ada KKN dan selainnya gitu ya. Sehingga ranah hukum yang semula administrasi atau perdata ini akan masuk ke dalam unsur-unsur pidananya gitu ya. Nah, sehingga ketika tadi kami sampaikan kita berupaya mengikuti aturan yang berlaku ketika ada permasalahan coba didiskusikan dengan stakeholder yang terkait untuk mendapatkan masukan gitu ya. Sebagaimana saat ini kalau di LKPP sudah ada tim advisor atau pemberi untuk memberikan rekomendasi dan beberapa yang lainnya. Tim pendukung sehingga harapannya di situ proses pengadaan yang ada risiko itu bisa dimitigasi dan diminimalisir risiko yang ada sehingga harapannya memang kesalahan itu kalaupun ada adalah kesalahan secara administrasi gitu ya, tidak termasuk ke dalam kesalahan yang masuk ke dalam aspek hukum pidananya gitu Mas, agar bisa tidur dengan tenang. Oke, siap. Ya, ini masih ada 2 lagi nih Mas Ardi, apa ya? Oh baik, silakan Mas, silakan. Ya, ini dari _Julio. Izin Pak Ardi, izin bertanya terkait posisi penyedia dalam pelaksanaan swaklola. Contohnya pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang melibatkan penyedia. Thanks. Itu Mas Ardi. Ya, izin Mas, boleh diulangi lagi pertanyaan, mohon maaf. Ya, izin bertanya terkait posisi penyedia dalam melaksanakan swaklola. Contohnya pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang melibatkan penyedia. Oh ya baik. Ini tadi saya sempat ini sih Mas, lihat ini Pak Julio, saya punya teman itu, Pak Julio dari NTT. Cuman ini belum bisa saya lihat ini. Nah, terima kasih sudah bergabung dan memberikan pertanyaan. Jadi tadi konteksnya adalah terkait dengan swakelola yang melibatkan kelompok masyarakat gitu ya, di mana posisi penyedia. Nah, dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu secara caranya bisa dilaksanakan dengan swakelola, bisa dilaksanakan melalui penyedia. Nah, swakelola ini secara arti umumnya adalah dilaksanakan sendiri. Namun secara definisi lebih rincinya dirinci atau dibagi kembali, dilaksanakan oleh instansi yang memiliki anggaran, dilaksanakan oleh instansi lainnya, kemudian dilaksanakan oleh organisasi masyarakat atau dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Jadi kalau dikelompokkan ada 4 tipe swakelola gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan pengadaan melalui swakelola, ini dimungkinkan swakelolanya adalah murni, artinya kegiatan tersebut adalah hanya kegiatan untuk swakelola. Dimungkinkan juga dalam kegiatan swakelola itu ada pengadaan melalui penyedia. Nah, biar clear coba kami berikan contoh yang lebih sederhana. Misalkan instansi pemerintah ada kegiatan sosialisasi peraturan terbaru gitu ya, dilaksanakan di hotel untuk mengundang beberapa stakeholder yang terkait dengan perubahan regulasi tersebut. Nah, secara kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan swakelola tipe 1, yaitu dikelola oleh instansi yang memiliki anggaran tersebut. Nah, namun dalam pelaksanaan kegiatan swakelolanya di situ dibutuhkan pengadaan barang jasa kepada penyedia. Di antaranya adalah pengadaan misalkan menggunakan hotel, pengadaan akomodasi hotel, pengadaan alat tulis kantor, atau mungkin pengadaan selainnya yang termasuk dalam lingkup kegiatan swakelola. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kalau di situ swakelolanya melibatkan kelompok masyarakat, nah kita ambil contoh yang terkait misalkan ada pembangunan saluran, ya pembangunan jalan desa. Nah, pelaksanaannya akan melibatkan masyarakat di lingkungan desa tersebut. Nah, namun dalam pelaksanaan swakelola tipe 4 yang melibatkan kelompok masyarakat, di dalamnya dimungkinkan melakukan pengadaan melalui penyedia. Apa contohnya? Misalkan dalam melakukan pengadaan
dengan swakelola di situ dibutuhkan untuk pengadaan, misalkan jalannya adalah jalan paving gitu ya. Nah, ternyata pavingnya belum bisa dihasilkan oleh masyarakat, belinya adalah kepada toko bangunan, beli pasir, kemudian beli semen, beli besi, dan seterusnya. Sehingga dalam lingkup kegiatan swakelola dengan kelompok masyarakat tetap membutuhkan peran serta penyedia untuk menyediakan material-material bangunannya. Nah, bagaimana skema pengadaannya? Di sini terbagi menjadi dua. Bisa secara sekaligus dikontrakkan dengan pelaksana swakelola. Artinya nanti yang melakukan pembelanjaan material adalah pelaksana swakelola. Bisa juga pengadaan melalui penyedia, yaitu pengadaan materialnya, itu dilaksanakan pengadaan oleh PPK, pejabat pembuat komitmen di instansi tersebut. Ini dimungkinkan. Sehingga nanti masyarakat hanya mengerjakan atau melaksanakan pekerjaannya, sedangkan materialnya dibelikan secara terpisah atau secara sekaligus dikontrakkan kepada kelompok masyarakat tersebut. Sehingga di mana posisi penyedianya? Di antaranya ketika pelaksana swakelola itu tidak bisa menghasilkan suatu barang jasa dalam rangkaian kegiatan swakelolanya, maka masih diperbolehkan dalam kegiatan swakelola itu di dalamnya ada pengadaan melalui penyedia. Itu Mas Yupsi, terima kasih Mas Pel Julio atas pertanyaannya. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir yang mungkin Mas. Ya, baik. Ini ada dari Gung Dedung, ya kan? Izin bertanya terkait proses pengadaan barang jasa melalui e-purchasing dan penunjukan langsung. Selain beda prosesnya antara sistem dan manual. Oh, Seperti itu, Mas. Iya, baik, ini menarik pertanyaan terakhir ini ya sebagai penutup diskusinya. Secara praktek gitu ya, ada yang menganggap bahwa purchasing itu seakan-akan melakukan penunjukan langsung. Karena yang dipilih, ya penyedia yang dipilih di sistem, baik di katalog maupun toko daring, itu ternyata penyedia-penyedianya yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi seakan-akan tinggal menunjuk langsung. Nah, sebenarnya secara ketentuan ini sesuatu yang sangat berbeda. Kalau purchasing tadi adalah cara pengadaan melalui katalog ataupun toko daring. Kalau penunjukan langsung, maka di situ yang dimaksud adalah pengadaan yang dilakukan apabila terpenuhi beberapa kriteria, barang jasa bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. Apa saja kriterianya? Cukup banyak. Di antaranya adalah pengadaan yang sifatnya mendesak untuk memenuhi kebutuhan dari presiden atau wakil presiden, pengadaan yang hanya bisa dilaksanakan oleh satu penyedia mendapatkan izin dari pemerintah atau hak paten, pengadaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan sarpras biasanya, atau pengadaan benih, bibit, pupuk gitu ya, atau mungkin pengadaan ketika tender ulang mengalami gagal, maka di situ beberapa kriteria yang dimungkinkan dilakukan penunjukan langsung. Nah, sedangkan melalui katalog itu sebenarnya tidak terpenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung. Nah, secara praktek tadi kami sampaikan seakan-akan karena penyedianya itu sudah ada gitu ya, seakan-akan langsung menunjuk pada penyedia tersebut. Nah, sebenarnya mekanismenya tidak seperti itu ya. Kalau kita cermati secara lebih lanjut di ketentuan peraturan LKPP nomor 9, keputusan Kepala LKPP nomor 122, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum memilih atau menentukan penyedianya. Sehingga secara ketentuan ini sesuatu yang berbeda. Demikian juga secara praktek ini dilaksanakan berbeda. Adapun penunjukan langsung, kalau tadi sempat kami bahas terkait dengan purchasing-nya, kalau penunjukan langsung di situ secara sistem itu menggunakan yang namanya sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Nah, maka ketika kami ambilkan contoh, misalkan penunjukan langsung dengan nilai di atas 200 juta, maka pejabat pembuat komitmen mengusulkan kepada UKPBJ, Pokja Pemilihan, untuk melaksanakan penunjukan langsung dengan menggunakan SPSE kepada penyedia yang akan dilakukan penunjukan langsung. Nah, di tahapan ini akan dikaji apakah kriteria penunjukan langsungnya terpenuhi atau tidak. Maka ketika terpenuhi, maka proses penunjukan langsung ini dilakukan melalui sistem dengan menunjuk penyedia tadi, kemudian dilakukan proses evaluasi sampai dengan proses negosiasi dan penetapan penawaran gitu ya. Jadi mekanisme sistem aturannya berbeda, sistemnya berbeda, tahapan dan prosesnya juga berbeda.
Nah, kemudian apakah tadi sempat disampaikan penunjukan langsung ini dilakukan secara manual? Maka ketika termasuk kriteria penunjukan langsung, di situ harusnya sudah terfasilitasi di SPSI. Sebagaimana tadi kalau sempat kami sampaikan bahwa pengadaan barang jasa itu dilaksanakan secara elektronik. Nah, di antara kita terkadang agak bingung, ada mekanisme adalah pengadaan dalam kondisi darurat gitu ya, yang dulunya ini termasuk dalam kategori penunjukan langsung, tapi saat ini sudah dikeluarkan ada peraturan pengecualiannya. Ini berbeda dengan mekanisme penunjukan langsung yang sebelumnya kami sampaikan. Kalau pengadaan dalam kondisi darurat, mekanismenya berbeda, diantaranya adalah penyedia yang terpenuhi bisa melaksanakan itu diminta untuk melaksanakan perbaikan dalam kondisi darurat, maka akan dihitung secara berkala berapa biaya yang dibutuhkan penyedia untuk melaksanakan pengadaan daruratnya gitu ya. Itu dilakukan secara manual. Adapun nanti setelah dilaksanakan secara manual dicatatkan di pencatatan untuk untuk keadaan daruratnya gitu ya di SPSI. Sehingga Mas Hipsi ini adalah suatu proses yang sangat berbeda terkait dengan pembelian melalui katalog dan juga metode untuk penunjukan langsung. Itu barangkali Mas tanggapan kami dari pertanyaan yang Baik, terima terakhir. kasih banyak Mas Ardi nih atas jawabannya ya dan penjelasan-penjelasan nih terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Untuk sesi kali ini mungkin bisa kita akhiri, tapi sebelum saya tutup, saya mengingatkan lagi kepada teman-teman TS Kawan untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah tertera di layar handphone teman-teman ya, atau layar komputer teman-teman. Dan untuk edisi live learning selanjutnya, kita akan ketemu lagi ya, episode 6 di tanggal 26 Agustus 2024. Dan materi yang nanti akan dibawakan pada episode 6 ini adalah menulis tulisan populer di media online. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mas Hipsi.